It's Kendamo. Hey guys. Halo Cinefile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalian tahu gak nih kalau di Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa di tanah air loh. Begitupun dengan negara lain, mereka memiliki etnik dan suku bangsanya masing-masing. Seperti yang akan kalian saksikan, di film kali ini menceritakan datangnya sebuah kutukan besar. Kutukan besar ini muncul dengan mengancam tanah suku asli pedalaman hutan Amazon. Dan kemudian ada seorang gadis yang berusaha untuk mencegah hal tersebut. Ia mencoba segala cara nih untuk mengembalikan keadaan dengan bantuan dua binatang roh pembimbing. Bagaimana cara ia melakukan hal tersebut ya? Dan gimana sih kira-kira keseruan mereka? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Di tengah keindahan hutan Amazon, di balik rimbunnya dedaunan, bersembunyi seorang gadis bernama Aimbo berumur 13 tahun sedang menunggu burung buruannya. Ia sedang berusaha keras melepaskan diri dari jebakan buatannya sendiri. Meski seseorang dari desanya yang bernama Etok datang, ia sama sekali tidak berniat membantu Aimbo. Sementara itu di desa Kandamo tempat Aimbo dilahirkan, sedang terjadi krisis makanan. Zumi sebagai seorang anak dari kepala desa mereka ditunjuk dan dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan ayahnya, juga menyelamatkan desa dari krisis tersebut. Sebelum melakukan penobatan, Zumi masih khawatir di mana keberadaan Aimbo saat ini. Karena untuk Zumi, sejak Aimbo dibesarkan oleh ibunya Mama Koni, dia adalah sahabat terbaiknya. Tak lama, kekhawatiran Zumi terjawab. Secara tiba-tiba, dua hewan yang bisa bicara datang membantunya. Mereka adalah Dilo dan Faka, dua hewan yang menjadi pemandu roh Aimbo dan juga akan membantu Zumi untuk menyelamatkan desa Kandamo. Berkat panduan dari Aimbo, Dilo dan Faka akan masuk ke tengah ritual pengangkatan Zumi. Tapi keadaan aneh terjadi. Tanah di sekitar mereka retak dan membuat mereka ketakutan. Kejadian tersebut membuat Aimbo ditertawakan oleh warga desanya sendiri. Namun Mama Koni dan Zumi masih tetap mempercayainya. Sekembalinya Dilo dan Faka, mereka menceritakan tentang sesosok iblis hutan bernama Corona. Iblis yang membuat kutukan kepada desa Kandamo. Akan tetapi, Aimbo bisa mengakhiri kutukan tersebut dengan mengambil akar yang jauh di dalam hutan untuk menyembuhkan desa dan mengakhiri kutukan. Sebelum menemukan akar tersebut, Aimbo menemui Zumi untuk meminta perizinan darinya. Tapi Zumi melarang keras Aimbo keluar dari desa Kandamo. Ia masih menganggap kalau roh pemandu Aimbo tidak lebih dari hayalannya saja. Sementara Mami Koni, ia berusaha meyakinkan Aimbo kalau dirinya dan Zumi hanya memiliki pandangan yang berbeda tentang cara mereka melihat dunia. Aimbo merupakan anak yang sangat istimewa, jadi ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat Zumi. Begitupun sebaliknya. Karena selama ini Mama Koni udah tahu saat ia menemukan dan membesarkan Aimbo. Dirinya sudah diberi tanda oleh Mendiang Lizzie, ibunya Aimbo serta sahabat Mama Koni. Mendiang Lizzie juga bisa melihat dunia roh seperti Aimbo anaknya. Roh-roh tersebut bekerja secara delusi agar Aimbo bisa mendapatkan pelajaran untuk dirinya sendiri. Pagi ini Aimbo terbangun melihat dua kera yang sedang bermain. Ia segera menuju ke kamar Zumi untuk menceritakan kisah yang semalam diceritakan oleh Mama Koni. Akan tetapi, cerita semalam merupakan kisah terakhir yang disampaikan kepada Aimbo. Beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Selain itu, Atok datang memperburuk keadaan. Ia menyalahkan Aimbo atas tewasnya Mama Koni. Menurut Atok, Aimbo dan roh pemandu adalah penyebab segalanya. Tapi meski Atok terus menghina Aimbo dan menganggapnya sebagai ancaman desa, Zumi tetap mempercayainya. Namun Atok tetap memaksa kalau ia akan mencari Aimbo dan menghancurkan pemandu roh yang bersamanya. Aimbo kehilangan Mama Koni, satu-satunya orang yang mengetahui semua cerita mendiang ibunya. Bersamaan dengan datangnya seekor anak kura-kura yang merupakan pertanda dari roh pemandu lain bernama Motilo Mama. Aimbo pun segera melanjutkan langkahnya mencari keberadaan Dilo dan Faka.
Ia menceritakan kesedihannya kepada mereka. Ditinggalkan satu-satunya orang yang sudah seperti orang tua kita sendiri, itu pasti sangat menyakitkan. Seolah cahaya terang yang selalu menerangi hari-hari redup seketika. Keesokan harinya, Zumi berencana untuk mencari Atok bersama 2 orang, mencegahnya untuk menyakiti Aimbo. Yang mana saat ini Aimbo sedang dilatih memanah oleh Dilo dan Faka. Mereka memberitahu Aimbo kalau ia hanya perlu percaya dengan dirinya sendiri dan memberikannya sebuah anak panah ciptaan mereka. Nah, rencananya Aimbo akan mencari Motilo Mama dan menanyai roh itu tentang keberadaan akar untuk menghilangkan kutukan desa. Dilo dan Faka nggak bisa bantu apa-apa. Mereka cuma akan membantu di saat mereka dibutuhkan. Dalam perjalanan, Aimbo melihat asap hitam ada di tengah hutan. Asap itu berasal dari para pekerja ilegal yang sedang menghancurkan hutan Amazon sedikit demi sedikit. Dialah sosok Corona yang menjadi bencana di hutan Amazon. Aimbo menyadari jika Corona takut dengan sesuatu yang hidup di dalam sungai. Begitupun dengan Atok. Ia mengikuti jejak anak panah milik Aimbo sampai tiba di tepi sungai dan menerjunkan dirinya yang sedang kesal. Ia berhasil menemukan dan menangkap Aimbo di tepi sungai tersebut lalu memanahnya. Nah, Atok ini berbohong dengan mengatakan kalau ia diperintah Zumi untuk menangkapnya. Ia juga mengetahui cerita tentang Lizzie, mendiang ibu Aimbo yang terkenal sebagai pemburu terbaik di desa. Lagi-lagi tanah hutan Amazon retak. Aimbo terbangun oleh kura-kura kecil sebelumnya, mengajaknya ke tempat berbeda yang tidak pernah diketahui siapapun. Di sanalah ia bertemu dengan roh Motilo Mama. Motilo Mama mengetahui tentang Aimbo dan ibunya. Ia juga mengetahui Aimbo bahwa akar yang ia cari berasal dari akar pohon suci kesukaan Aimbo sejak kecil. Pohon suci tersebut merupakan sebagian dari jiwa ibunya. Meski Aimbo takut dengan tugasnya saat ini, Motilo Mama kembali meyakinkan bahwa hanya Aimbo lah yang bisa menolong para roh juga hutan Amazon dari kejahatan Corona. Hanya kekuatan akar dari pohon suci itu yang bisa mengubah hati yang paling jahat sekalipun. Dan harus dipotong menggunakan pedang suci yang terbuat dari batu bulan. Nah, pedang tersebut ada di gunung berapi bulan. Keesokan harinya, Aimbo kembali didatangi Dilo dan Faka. Mereka menyuruh Aimbo untuk membawa pohon ceri kesukaan Pelehu sebelum ia mendapatkan batu bulan suci. I've got to rest. Sementara itu, malam ini Atok terbangun oleh Tuan Cornelis Dewitt, si pemilik Corona. Bersamaan dengan Zumi berhasil menyusul Atok. Dewitt mengaku kepada Zumi kalau dia adalah seorang saintis, mencari obat-obatan dari tumbuhan yang ada di hutan Amazon untuk menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit langka. Zumi yang membutuhkan obat tersebut untuk menyembuhkan ayah dan para warga memutuskan membawa Dewitt menuju ke desa. Dan untuk imbalan jika ia berhasil menyembuhkan warga desa, Dewitt hanya menginginkan sumber emas seperti kalung milik Zumi. Di malam yang sama, Aimbo bersama Dilo dan Faka akhirnya berhasil menemui Pelehu, seekor kukang raksasa. Mereka memberitahu Pelehu bahwa Aimbo diutus oleh Motilo Mama untuk mendapatkan batu bulan darinya. Agar Pelehu mau memberikan apa yang diinginkan Aimbo, ia memberikan sebatang pohon ceri untuknya dan membuatkan batu bulan tersebut berbentuk pisau. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, Aimbo dan Dilo harus bergegas pergi terbang. Dibantu Faka menggunakan kipas milik Pelehu dari gunung api tersebut. It's Kendamo! Hey guys! Sementara Faka, ia berhasil berseluncur dan terbang dari gunung berapi sampai ke desa Kandamo.
Setelah berkumpul, Aimbo kembali ke pohon ibunya dan bertemu Zumi di sana. Zumi segera membawa Aimbo untuk bertemu dengan Dewit, orang yang menyembuhkan ayahnya dan semua warga desa. Dilo dan Faka tahu nih kalau ada yang gak beres. Begitu juga dengan Aimbo. Ia tahu kalau Dewit adalah iblis jahat corona yang sedang menyamar. Akan tetapi Zumi meyakini nih kalau Dewit cuma berusaha membantu semua warganya. Dan dari perbedaan keyakinan tersebut membuat persahabatan mereka mulai runtuh. Dewit pun memanfaatkan hal tersebut dengan membiarkan Aimbo keluar dari desa lalu menunjukkan wujud aslinya. Akhirnya Atok mengakui kalau selama ini Aimbo benar. Dia juga melihat sendiri tuh dua roh pembimbing yang selalu bersama Aimbo selama ini. Dia mengakui kesalahannya dan membantu Aimbo untuk menuntaskan misinya. Dialah Lizzie. Ia membisikkan Dilo dan Faka untuk membuatkan Aimbo sebuah anak panah emas lalu memberikan kekuatan ke dalamnya. Hal tersebut bersamaan dengan Dewit menghipnotis Zumi dan ayahnya, lalu memanggil semua anak buahnya masuk ke desa Kandamo menggunakan mesin mereka untuk menggali emas. Lizzie segera menuntun mereka untuk mengikutinya dan memperingati semua anak buahnya Dewit menggunakan kekuatannya untuk pergi dari desa. Lizzie juga mendatangi Dewit yang sudah menghipnotis semua warga desa. Kemudian kebenaran pun terungkap dari Atok dan Lizzie. Nyatanya dahulu kala Dewit merupakan orang asing yang diselamatkan Lizzie. Banyak yang menyambut Dewit, juga tidak sedikit yang membencinya termasuk Atok. Ia cemburu sebab Lizzie dan Dewit saling mencintai. Sampai akhirnya Lizzie diselamatkan oleh roh hutan dan menyatu dengan hutan. Sebab iblis Corona sudah menunggu Dewit untuk dikendalikan. Kebenaran tersebut membuat Corona menunjukkan wujud aslinya dan menculik Zumi yang masih dalam pengaruh hipnotisnya. Sekarang nasib hutan Amazon ada di tangan Aimbo seorang. Ia hanya memiliki satu kesempatan untuk menembakkan panah kepada Corona, menyelamatkan semua warga desa dan menghancurkan Corona dari tubuh ayah kandungnya. Atok, Dilo dan Faka berencana untuk menyelamatkan Zumi. Sementara Aimbo, ia mencari posisi yang pas dan menembakkan anak panah emasnya. Aimbo, Atok, Dilo dan Faka berhasil menyelamatkan Zumi. Mereka juga berhasil menghilangkan kutukan dari desa dan mengembalikan wujud asli Dewit yang merupakan ayah kandung Aimbo bernama Will. Pertemuan singkat tersebut sangat berarti untuk Aimbo. Untuk waktu yang lama, akhirnya ia bisa mengetahui dan memahami apa yang terjadi kepada kedua orang tua kandungnya. Lizzie dan Will kembali menyatu dengan alam. Begitupun Aimbo, persahabatannya dengan Zumi semakin erat setelah semua yang sudah mereka lewati. Aimbo telah berhasil menunjukkan kehebatan dirinya, menemui ibu dan ayahnya, mengalahkan Corona, serta menyelamatkan desa dari wabah, penyakit, dan kutukan. Kemudian film pun selesai. Nah, itu dia teman-teman alur film Aimbo Spirit of the Amazon. Movie Rusty sedikit menafsirkan kalau makna dari kejahatan yang terjadi di hutan Amazon mungkin itu disebabkan oleh perusahaan atau personal serakah yang tidak bertanggung jawab kali ya. Mereka datang mencari emas atau diartikan sebagai barang yang sangat berharga di hutan Amazon, meraup apapun tanpa memikirkan habitat yang tinggal di dalam hutan tersebut. Kemudian datang deh penduduk asli sana untuk menyelamatkan dan mengembalikan keaslian hutan Amazon. Karena sesungguhnya alam adalah sebuah keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang harus kita jaga. Sekalipun kita ingin memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita nggak boleh serakah. Kalau bukan kita sebagai manusia berakal, siapa lagi yang bisa menjaganya? Nah, Movie Rustis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Coba dong ceritain pendapat kalian. Dan terakhir, Movie Rustis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.